Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Wirdatun Nafiah Putri Hasibuan. Saya mengajar di jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Medan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang teknik mengajar saya dengan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pemaparan ini dilakukan dalam rangka Cerdos Smart 2021 PDD UKT-PT Unsur Pengajaran. Mata kuliah yang akan saya paparkan adalah Pengantar Bangunan Transportasi. Mata kuliah ini diberikan di semester 1, jurusan Teknik Sipil, Program Studi Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan dengan bobot 1 SKS. Mata kuliah ini ada karena beberapa isu yang berkembang belakangan ini tentang infrastruktur transportasi. Di antaranya adalah umur pelayanan jalan dan jembatan, jalan berkeselamatan, kemacetan jalan, serta overdimension overloading atau ODOL. Oleh karena itu, dibutuhkan tenaga ahli di bidang jalan dan jembatan untuk menyelesaikan isu-isu infrastruktur transportasi tersebut. Sehingga, program studi teknik perancangan jalan dan jembatan membutuhkan mata kuliah pengantar yang menjadi dasar teori pengenalan pada bidang infrastruktur transportasi. Deskripsi mata kuliah ini adalah akan mengajarkan pada mahasiswa tentang ruang lingkup infrastruktur transportasi di bidang jalan dan jembatan yang meliputi sistem transportasi, sarana dan prasarana transportasi, bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan, jembatan, terminal, jaringan transportasi, serta rute transportasi. Kemampuan yang diharapkan pada mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menggunakan teori dasar transportasi dalam perencanaan infrastruktur jalan dan jembatan yang meliputi sistem transportasi, sarana dan prasarana transportasi, bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan, jembatan, terminal, jaringan, dan rute transportasi. Mata kuliah ini, materi-materinya terdiri dari 8 topik. Materinya yaitu, pertama, pengantar sistem transportasi, kedua, sarana transportasi, 3, prasarana transportasi, keempat, bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan, kelima, jembatan, keenam, terminal, ketujuh, jaringan transportasi, dan yang terakhir adalah perencanaan rute. Sistem pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah ini adalah blended learning dengan menyatukan metode daring serta tatap muka secara online melalui aplikasi Zoom. Kemudian, saya juga melakukan project-based learning, di mana mahasiswa akan diberikan proyek mandiri untuk menganalisis suatu ruas jalan. Mereka akan menguraikan jenis dan penggolongan kendaraan pada jalan tersebut, jenis kekerasannya, alinemen vertikal dan horizontal, serta bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan. Pengerjaan proyeknya dibuat secara bertahap dari pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ketujuh. Selain itu, akan diberikan tugas-tugas kelompok dan kuis yang dilakukan sebelum ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mahasiswa dapat berinteraksi dengan saya melalui Learning Management Politeknik Negeri Medan, yaitu Sipadi, Google Classroom, dan melakukan tanya jawab serta diskusi selama perkuliahan berlangsung melalui Zoom, dengan WA Group, dan melalui email saya di wirdatunputri@polmed.ac.id. Sistem penilaian yang saya lakukan adalah mengikuti aturan dari Politeknik Negeri Medan. Untuk nilai mid-semester berasal dari 50% nilai elemen kompetensi ditambah dengan 50% nilai ujian tugas akhir. Untuk nilai akhir mahasiswa diperoleh dari 50% nilai elemen kompetensi dengan ditambah 20% nilai ujian tengah semester dan 30% nilai ujian akhir semester. Nilai elemen kompetensi berasal dari tugas-tugas yang saya berikan, kuis, dan latihan-latihan selama perkuliahan berlangsung. Demikianlah pemaparan saya.
tentang mata kuliah pengantar bangunan transportasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen dulu ya. Natasha Dea, Natasha Yuni, ya. Pantasi Hombing, Masih maju nih dulu. Oke. Kita masuk ke materi kedua kita. Sedikit mengulang yang minggu lalu kita sudah bahas tentang sistem transportasi, bagaimana ruang lingkupnya, peranan-peranannya, dan isu-isu yang berkembang seputar permasalahan transportasi. Jadi dampak positif dan negatifnya juga sudah kita pelajari. Kemudian untuk tugas kalian minggu yang lalu sudah saya periksa, sudah saya upload di Sipadi. Silahkan kalian lihat nilainya ya. Ya, jadi kalau sekarang mau dilihat juga udah bisa. Oke ya, kita lanjutkan ini ke materi hari ini. Nah, kenapa kita harus belajar ini? Pertama, mahasiswa itu mampu setelah mengikuti mata kuliah ini ya, materi ini terutama, mahasiswa itu harus mampu untuk menjelaskan bagaimana pengertiannya, kepentingan si sarana dan prasarana transportasi dalam sistem transportasi global. Jadi, untuk materi yang ini hanya sarana, nanti di minggu selanjutnya prasarana, ini gabungan gitu ya. Dan yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana kriteria pemilihan moda, kemudian mampu membedakan penggolongan dan klasifikasi kendaraan berdasarkan penggunaannya. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjabarkan keterpaduan antara moda transportasi. Nah, khusus untuk nomor 3 ini nantinya kita akan berikan contoh-contoh lebih dalam ya, karena penggolongan dan klasifikasi kendaraan ini di mata kuliah selanjutnya yang lain, maksud saya mata kuliah lanjutan akan terpakai pada saat kalian ingin merencanakan jalan ya. Penggolongan ini sangat menentukan. Begitu juga untuk menghitung kinerja jalan. Jadi kalau kita bicara tentang klasifikasi kendaraan, penggolongannya, yang pertama harus kita tahu itu adalah itu digunakan untuk apa dan rujukannya apa. Yang kedua itu ya, digunakan untuk apa. Kalau misalnya kita mau menghitung kinerja jalan, maka rujukannya adalah MKJI 97, Manual Kapasitas Jalan Indonesia 97, karena salah satu parameternya kinerja jalan adalah tentang kapasitas gitu ya. Jadi kalau Anda mau menghitung tentang kinerja tadi ke MKJI 97. Kemudian kalau menghitungnya untuk mendesain misalnya kebal perkerasan, maka rujukannya adalah Bina Marga. Ya, kita bahas satu-satu dulu. Ini yang paling sederhana di MKJI 97 itu tentang klasifikasi kendaraan, dibagi dua antara jalan kota dan jalan antar kota, gitu ya. Kalau jalan kota, maka pembagiannya adalah kendaraan ringan, kendaraan berat, sepeda motor, dan kendaraan tidak bermotor. Jika di antar kota, si kendaraan berat ini dibagi menjadi medium heavy vehicle, truk besar, dan bus besar. Keterangannya bagaimana? Bisa dilihat ini ya. Ini kalau dia kendaraan ringan, maka dia kuncinya ini di jarak gandar ya. Jarak gandarnya ini antara 2-3 meter. Kalau dia medium heavy vehicle di 3,5-5 meter dan seterusnya, bisa dilihat di sini. Nah, akan lebih mudah kalau kita untuk jalan kota gitu, karena begitu dia gandarnya atau gandarnya lebih dari 2-3 meter atau rodanya lebih dari 4, maka masuklah dia kendaraan berat gitu. Tapi kalau untuk jalan antar kota, kita harus perhatikan masuknya di mana nih, truk besar, bus besar, atau medium heavy vehicle.
kendaraan sedang. Nanti kita akan bahas contoh-contohnya juga gitu ya. Selanjutnya sepeda motor beroda 2, beroda 3, seperti kalau di Medan tuh ada becak bermotor gitu ya. Dan kendaraan tidak bermotor, sepeda, ada kereta kuda, ada delman, contoh-contohnya seperti itu ya, bendi, andong gitu. Kemudian ini yang MKJI 97. Nah, bagaimana dengan Bina Marga gitu? Saya rasa kalau truk besar dan bus besar terlihat jelas bedanya ya. Hanya yang memang agak sulit di sini kalau untuk antar kota, kendaraan ringan dan medium heavy vehicle itu. Nah, bedanya di mana? Di jarak gandar tadi. Nah, kita lanjut dulu ke Bina Marga. Nah, di dalam Bina Marga ini itu pun terbagi dua lagi. Yang jalan umum mengikuti aturan ini dari golongan 1 sampai 8. Yang satu lagi itu kalau kita mau menghitung untuk jalan tol. Nah, jalan tol ini 1 sampai 6 golongannya. Kita bahas dulu yang jalan umum. Untuk Bina Marga ini bisa dilihat dari tabel berikut. Golongannya 1 sampai 8. Nanti ini jenis-jenis kendaraannya. Ada gambar-gambarnya. Yang paling penting kita lihat konfigurasi sumbu dan kode gitu. Nah, kalau dia ini contohnya yang di golongan 2, ini kendaraannya 4 roda, jarak antara as roda 1 dan as roda 2. Nah, ini kita sebut gandar juga, sumbu atau as ya, jadi as, gandar, sumbu. Nah, kalau ini 1 as, 2 as. Jadi kendaraan seperti ini namanya 2 as. Ini juga 2 as. Nah, yang 3 as itu seperti ini. Di 7A. 1 as, 2 as, 3 as. Gitu ya. Nah, untuk truk semi trailer yang 7C, 1 as, 2 as, 3 as, 4 as, 5 as. Nah, terlihat dari konfigurasi sumbu atau as. Atau kita bisa sebut gandar juga. Nah, itu tadi asnya. Gimana dengan rodanya? Kalau ini 4 roda, ini juga 4 roda. Nah, lihat yang di bus besar di golongan 5B ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, bus besar ini istilahnya 2 as, tapi 6 roda. Kalau yang 1 sampai 5A, 2 as, 4 roda. Yang 5B ini contohnya 2 as, 6 roda. Nah, kemudian ini kodenya. Kalau 1 menunjukkan dia single, kalau 2 menunjukkan dia double atau tandem. Jadi rodanya ada 2 di sebelah kanan, 2 di sebelah kiri. Gitu ya. Nanti kita lihat gambar-gambarnya tentang ini. Nah, kemudian kalau yang truk semi trailer 1, 2, 3, 4, 5. 5 as. Rodanya silakan dihitung. Ini yang di sini tandem, dan ini single. Kodenya ini. Nanti kita lihat contohnya. Oke. Nah, ini penjelasan yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau sumbu kendaraannya yang jarak antar roda ini tadi dibedakan sebagai berikut nih ya. Ada 5. Sumbu tunggal roda tunggal, jadi ini kalau ini tunggal yang tandem seperti ini ya. Sumbu tunggal roda ganda, sumbu ganda atau sumbu tandem roda tunggal. Sumbunya yang tandem, rodanya tunggal. Sumbu ganda atau sumbu tandem, rodanya ganda. Bedanya tadi jelas ya, 3 sumbunya yang ganda, rodanya tunggal. Kalau yang di 4, sumbu ganda, roda juga ganda. Nah, yang kelima dia sumbunya triple. Yang jelas lebih dari 2 sumbunya. Nah, tadi ini sudah saya jelaskan tentang kode angka. 1 itu menunjukkan single, 2 menunjukkan ganda atau tandem. Kita bisa bilang gitu ya. Nah, ada simbol positif dan negatif. Nah, kalau dia negatif, nah ini titik dulu, titik ini biasa menunjukkan ada pemisahan antara sumbu depan dan belakang. Kalau dia negatif berarti kendaraannya dirangkai dengan sistem hidraulik. Tapi kalau positif hanya menggunakan kereta tambahan. Ini contohnya gitu ya. Ini 1-1 konfigurasi 1.1. Berarti titiknya itu adalah
ada pemisahan antara sumbu depan dan sumbu belakang. Nah, tapi tidak disebutkan ada positif dan negatif, berarti tidak ada yang namanya rangkaian atau gandengan, hanya pemisahan sumbu. Nah, jadi kode konfigurasi sumbu 1.1 kendaraan berupa sumbu depan dan sumbu belakang. Tunggal ya, sumbu tunggal roda tunggal. 1.22, ada titik. Menunjukkan pemisahan, berarti ada pemisahan, titiknya ini. 1 di depan, nah, kendaraannya sumbu di depan, di bagian depan ini sumbunya tunggal, rodanya tunggal, jadi pakai 1. Dan yang kedua ini sumbu tandem roda ganda 22. Jadi 1.22. Begitu juga yang selanjutnya ini ya. 1.22 ada tanda minusnya 22. Berarti kalau pakai titik tadi ada pemisahan ya, ada pemisahan. 1 ini yang bagian depan berarti dia single, sumbu tunggal, roda tunggal. Kemudian ada pemisahan ya, ada pemisahan. 22 berarti yang di bagian belakangnya tandem, rodanya ganda, ya. Di sini tandem rodanya ganda, dan ada tanda minus. Minus ini berarti dia memiliki sistem hidraulik di bagian sambungannya, gitu. Nah, ini yang menggunakan ada negatif, ada minus, ada positifnya. 1.22 minus 22 plus 2.2. Jadi 1 bagian depan ini sumbunya single, tunggal ya, sumbu tunggal, roda tunggal. Kemudian yang belakang ini sumbu tandem, roda ganda. Dipisahkan dengan titik, berarti ada pemisahan ya, ada tanda titik. Kemudian yang belakang ada minus dulu nih, ada minus. Berarti dia ada gandengannya. Ada gandengannya menggunakan sistem hidraulik. Kemudian 22 berarti dia sumbu tandem, rodanya double atau ganda. Dan selanjutnya ada tanda plus. Tanda plus di bagian ini berarti dia menggunakan kereta tambahan. Jadi bisa dibedakan, ini yang menggunakan sistem hidraulik, yang ini menggunakan kereta tambahan, yang ini menggunakan tanda minus, dan yang ini menggunakan tanda plus. Saya rasa jelas ya. Nah, selanjutnya untuk golongan, pembagian golongan atau klasifikasi kendaraan pada jalan tol. Kalau golongan-golongan ini pasti kalian sering lihat kalau mau masuk jalan tol ini berhubungan dengan tarif ya. Nah, bisa dilihat lah, ini sering kalian lihat di pelang itu juga, yang mana golongan 1, golongan 2, golongan 3, 4, 5, dan 6. Nah, 6 ini memang diletakkan saja tapi tidak masuk ke jalan tol gitu ya, hanya ini penggolongan saja. Nah, kalau pakai kendaraan umum, angkutan pribadi, bus, truk kecil, pick up, maka masuklah ke golongan 1. Kemudian golongan 2 ini truk dengan 2 gandar. Selanjutnya 3, 4, 5 golongannya bisa dilihat ya, 3 berarti 3 gandar, golongan 4, 4 gandar, 5 berarti 5 gandar, begitu. Nah, jadi kenapa kita harus pelajari klasifikasi dan penggolongan ini? Karena pertama tadi dalam kinerja jalan, kalau yang menggunakan MKJI 97 ini berhubungan dengan nilai kapasitas, dengan nilai kinerja. Kinerja itu adalah perbandingan antara volume dan kapasitas kendaraan, antara volume dan kapasitas kendaraan. Jadi kapasitasnya sudah dihitung berdasarkan MKJI, nanti ini akan kalian pelajari di mata kuliah selanjutnya. Nah, volumenya menggunakan klasifikasi ini. Jadi disurvei dulu, kalian melakukan survei arus lalu lintas, menghitung volume lalu lintas, jumlah kendaraannya berapa. Nah, pada saat menghitung jumlah kendaraan itu sudah digolongkan. Jadi, kendaraan ringan sekian, kendaraan berat sekian, sepeda motor sekian, tidak bermotor sekian gitu ya. Nah, jumlahnya adalah
volume lalu lintas yang lewat jalan tersebut. Nanti dia kemudian akan kita lakukan perhitungan untuk VCR atau volume capacity ratio, perbandingan antara volume dan kapasitas jalan. Nanti itu dipelajari selanjutnya. Kita fokusnya di volumenya dulu ya, klasifikasi ini. Nah, itu tadi untuk kinerja jalan. Kalau kita tadi mau menghitung, merencanakan tebal perkerasan jalan. Tebal perkerasan jalan itu ya, jalan itu bebannya adalah kendaraan. Kendaraan itu atau volume lalu lintas menjadi beban bagi perkerasan jalan. Kemudian juga untuk menghitung tebal perkerasan itu, kita perlu konfigurasi sumbu ini. Nanti akan kita pelajari di mata kuliah selanjutnya di menghitung tebal perkerasan. Nah, jadi itulah fungsinya kenapa kita harus paham dulu tentang penggolongan kendaraan ini. Kalau di mata kuliah rekayasa lalu lintas, nanti kan kita belajar nih bagaimana mensurvei. Jangan nanti pas lagi survei di jalan baru bingung ini masuk kendaraan golongan berapa ya. Sementara kendaraan kan cepet-cepet, nggak mungkin kita lihat pelan-pelan. Jadi secara cepat kita bisa membedakannya menurut dimensi kendaraannya. Nah, inilah tabel-tabel pembagiannya ya. Ada yang ingin ditanyakan? Di bagian bus 5A atau 5B-nya itu masih kurang jelas. 5B. Bentar saya share screen lagi ya. Oke. Nah, kalau tadi 5A kan, 5A itu ya kalian lihat aja bus kecil yang konfigurasi sumbunya seperti ini. Jadi ini apa nih? Coba sumbu apa ini namanya? Roda depan ini. Single kan? Satu tunggal gitu ya. Yang ini juga tunggal. Yang bingung apa ini ukurnya atau melihatnya? Melihatnya secara langsung gitu ya? Lihatnya kadang kalau di bagian yang ban keduanya nih kadang ada yang sumbunya tunggal sama sumbunya yang dua nih, kadang beda-beda. Ya sebenarnya kalau kita perhatikan tuh terlihat jelas. Tunggu ya, saya ada gambar. Bentar. Ini kalau dilihat asnya berapa nih? Asnya dulu 1, 2. Ada 2 as ya, atau gandar ya. Kalau saya sebut as berarti sama dengan gandar. 2 gandar, 1, 2 gandar. Rodanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 roda, 2 as, 6 roda. Nah, kodenya gimana? Ini tadi apa? 1. Ya kan? Yang ini 2. Karena ini ada 2, ada tandem dia rodanya. Bisa difahami? Nah, oke. Nah, sekarang yang ini. Ayolah yang cewek-cewek lah. Ini single, asnya dulu ya, asnya nih 1, yang tengah 2, yang ini 3. Nah, gitu. Nah, yang ini yang depan ini single ya, 1, yang ini 2, tandem ini ya. Ya, tandem. Yang belakang juga tandem 2. Jadi 1, 2, 2. Oke ya. Ada yang seperti ini. Kita lihat. Ini asnya dulu. 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 sumbunya, 4 asnya atau 4 gandar. Gitu ya. Rodanya ini single. Ya, karena satu-satu. Yang ini juga single. Nah, ini bisa terlihat nggak? Ini rodanya ada 2 ya. Nah, ini tandem. Dan belakangnya ini juga tandem. Jadi 1, 1, 2, 2. Yang ini. Asnya dulu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 as. Nah. Kemudian
Ini satu, ini kurang terlihat karena fotonya ya, tapi ini dari keterangannya lah. Kalau dari samping ini agak diintip-intip lah. Yang ini yang nomor satu ini cuma satu rodanya, yang ini juga satu yang di depan. Ini dua dari bayangannya ya, kelihatan tuh tandem. Yang ini dua, ini dua. Jadi 5 sumbunya. 5 sumbu, berapa rodanya ini? Ayo, berapa rodanya ini? Yang cewek lah, yang cewek, saya mau denger. Ayo, cewek-cewek. Berapa ini rodanya nih kira-kira? Ini pasti 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Banyak. Oke, yang ini sumbunya 1, 2, 3, 4. Yang ini juga kurang jelas ya kalau foto dari samping benar-benar seperti ini. Ini dia single, ini tandem, tandem, tandem. Jadi 1, 2, 2, 2. 4 sumbu roda ya. 4 sumbu roda. Nah, yaitu 2 sumbu pada truk. Nah, ini ada 2 sumbu lagi sebagai kereta penarik. Nah, pakai minus dia. Ada hidrauliknya. Banyak lagi nih, pakai tanda plus berarti ada kereta gandeng ya. Ini rodanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 sumbunya. Single ini tandem ya, tandem, tandem, tandem. Gitu. Nah, sampai sini agak sedikit lebih jelas nggak? Atau masih belum jelas sama sekali? Gimana nih? Coba yang cewek-cewek, Siti Khairunisa. Mana Siti? Halo Siti. Kameranya tidak aktif. Oke, gimana? Aman? Bisa difahami? Udah paham, mantap ya. Ya, jadi saya review yang kita pelajari hari ini 4 poin, bagaimana pengertian dan kepentingan sarana serta prasarana transportasi di dalam sistem transportasi global, terus bagaimana para pengguna jasa, pengguna angkutan itu dalam pemilihan mode angkutan gitu ya. Kemudian kita pelajari juga bagaimana penggolongan dan klasifikasi kendaraan. Dan yang terakhir, kita belajar hari ini tentang keterpaduan antar moda transportasi. Untuk tugas ya, tugas yang kedua kalian ini juga ini dikerjakan mandiri ya. Jadi kalian pilih satu jalan yang di dekat lokasi kalian, harus jalan raya ya. Jangan jalan lingkungan kayak jalan komplek, gang gitu. Jangan, jadi harus yang highway, jalan raya. Nah, kalian tugasnya, kalian perhatikan jenis-jenis kendaraannya yang lewat di jalan tersebut. Jadi disurvei jenis-jenisnya, kemudian kalian klasifikasikan sesuai dengan penggolongan yang sudah kita pelajari tadi. Jadi ada 2 ya, berdasarkan MKJI 97 dan yang Bina Marga. Jadi ini jalan raya saja ya, nggak usah jalan tol, nanti ribet. Jadi menurut Bina Marga yang jalan umum dan MKJI 97. Jadi ada 2 jenis penggolongan ya. Ini dikerjakan waktunya 1 minggu, dikumpulkan melalui Sipadi. Nanti due date-nya kalian lihat jamnya semua, saya buat room khusus di Sipadi, silahkan dilihat ya. Oke, baiklah, karena waktu kita juga sudah habis, saya rasa demikian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.